kepada Tunku Fakhrul Razi. Nah, putra isi pertanyaannya, bagaimanakah hukum ketika seorang ayah merasa menyesal setelah mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki karena persoalan rumah tangga mereka yang tak kunjung selesai, sehingga sang ayah pun berkata pada menantunya, menyekatim cerai anu long maka nyopat peng sekian. Lalu laki-laki itu pun mengambil uang tersebut. Apakah sah perbuatan yang demikian? Dan apakah si anak perempuan itu jatuh talak? Menyota bahasa Aceh nasi droya telah gehli kawin anak dara ke agam buya. Kalau support imuklok teurawa. Gukulea haigam kacok nyopak peng. Menyekatim kacok nyopak peng. Gukulea hai ngico ti aju le si agam buya neo. Nyan kiban hukum mati lagi nyan. Buku perbuatan model menanjut dan buku anak perempuan bunuh ban icok peng li agam buya bunuh karut tali dalam masalahnya katanya lagi paparan dari Tunku Fakhrul Razi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ta'zim wa ikram kepada Abi dan seluruh guru-guru yang kami himpun di sini, dan kepada seluruh jamaah sedang talabah. Jadi maksud pertanyaan ji mengenai oleh sidroya dia ke perkawinannya ke rupa ji koknya timbul penyesalan karena kawai ke perkawin dengan sidra agam yang menurut koknya hana daya lakonyan ke anu darah gopnyan. Kemudian giyu cerita anu darah gopnyan yan bak lako anu darahnya. Jawaban pertanyaan ini punyan jatuh sebagai khuluk puhan. Jino suah tamu pemudai khuluknya pu. Khuluknya menyodasar ji adalah oleh sidra purmo iu cerero yang lako dengan biaya atau dengan ongkos. Jopeng serturbe kepada lako ji. Ceredong ke bang empat peng kero na serturbe. Atau ibu Honda sabo, ceredong ke bang empat Honda baru kero na sabo. Nyan dasar permasalahan khuluk. Apabila terjadi khuluk daripada pihak purmo kepada pihak lako langsung Johana melalui perantara, hana melalui perantara wali atau ayah, nyan jatuh bain. Artian bain hanjut puo nikah si daranyan dengan lafai raja tuki pi nikahi ulung puo kata dalam nikah lu hanjut lagi yang. Tapi si bantik nyobain suah akad yang baru mupum dong menyobain dengan sebabkan tali nyan hana suah muhalil atau bahasa lain je hana suah Cina Buddha. Cina Buddha dengan hana ya wallahu a'lam. Hana suah muhalil langsung jut dengan akadnya baru. Kemudian bilangan tali ji lagi bilangan tali semula yaitu tali sah berarti sisa dua, tali dua sisa sah, tali sabotu kabih. Kemudian hukum sabotu khuluknya termasuk dalam bidang perceraian. Hana sebut perceraian kecuali dia bersebut ikatan pernikahan. Apabila baru baranu atau baru lefitbah kemudian ikut lelaki kucerikah ya ada tali panen ada tali nikah galau lagi contoh ji sumayang galau bagaimana betul anak surah betul jina permasalahan ji oleh ayah anak darah gelimudib dengan lakonya cukup cerai atau biasa mendam permasalahan ji ayahnya baiknya merasa penyesalan dari gonyan atau hana icreannya ke dengan ongkos nyan kesimpulan permasalahan ji jud dari jita matan kita belum baca bacut insyaallah jud
gurai koreksi yang lain. Kitab I'anatul Talibin juzul halaman hertuh 80 syukurin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ikhtala'al abu aw khairuh bisidiqaha ajulah. Walau ikhtala'al abu aw khairuh bisidiqiha aw qala talikha wa anta bari'un min wa ka'araji'an. Mufhum ji? Apabila oleh saudara ayah atau kan ayah pihak ketiganya baiknya perselingkuhan ji atau kan ya mana atau abang nih ya mana yutali permohonnya balako permoh nyan jatuh sebagai khulu dalam artian jatuh sebagai raji'in. Contoh ji kunde wali atau ayah atau selainnya wali talik hawan tibariun min tadi kedua permohonan gada terlepas daripada jelami yang berarti jatuh sebagai rajmi wala yabra'u min syai'in min dan lakon tersebut hanya terlepas daripada jelami tapi bayaran jelami misil yang dibayar oleh ayah kepada lakon bahkan hanya terlepas daripada jelami karena tersebut pernikahan kibancara terlepas daripada jelami hanya terlepas daripada jelami setengah nah surah apabila italik segala terjadi dukhul lagi surah yang kami lalu bak malam baru karam balik lalu bak malam baru kan yang kali lalu bak malam baru. Sekian dari beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wadahi marja' wal ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuku Fakrul yang kali ini surah yang lalu malam baru atau yang lalu malam baru. Yakni mengatakan bahwa jadi karena pisah nalhe menyepisah dari suami gukun talu menyepisah dari kawaket ide atau kantu hakim gukun pasah menyepisah yang bersumber dari urung inang atau dari go kuno yang gukun dengan kuno malhenya akan terjadi dan rut namun dalam masalahnya mungkin dalam sambungan kadang dari gure-gure yang lain. Kira-kira anak mihana berarti langsung bertanya lagi syarahan yang lebih terang beneran lo juga Abi kepada Abi kamu persilahkan dengan segala hormat. Yang lagi Abu begah kajilah mau balik sakai kalau malam baru ayah iwa talu anu cuma boleh ada puak kulu nyo adalah tali biliwan yaitu ciri ngengkok. Jadi menyapakai bahasa tali menteng hanam jika ngengkok atau hana jok engkok nya berarti ciri dua bilangan. Me kulu hana bilangan jadi begitu dicok peng atau dikun tali dan dicikot peng dikun tali ya nyan berarti ka langsung jatuh. Untuk uwa nyo mesti nikah. Haji uwa menan mesti nikah. Nikah baru lagi lagi nikah pun. So tambah. Jadi masalah pu upah ceri nyo akan mesti dari drawai tinang je upah ceri bak lako. Dia dari gom. Gomnya so menteng. Buh gomnya lagi cerita penuh selingkuhan kata menyo kalau ramanan ikut selingkuhan menyo katem iwa cerita waktu bak lako lalu kum kawin ngelung dan nyopeng kajuk ke lako ke untuk kayu cereka nyan bila ci lako icre dai cok pengnya nyan sah khulu dan bain jino masalah ku sinang uruci sinang yang iwa cerita ane bak melintir dan ngejok peng kau ceri nyan saban hukum lagi kau wajib berarti hukum khulu ino sah dan resmi bain
resmi bain anunya bila jid dina muudib lom sama nikah baru. Nikah baru karena di sini dalil bila adadin yaitu hana bilangan karenanya khulu'. Menyamanan khulu'nya pegah di dalam bab khulu' adalah jalan keluar bagi sira uri inang ketika merasa sengsara amat dalam rumah tangga dengan agamnya. Maka bagi sira uri inang yang merasa ingin melepaskan diri dari suami karena sengsaranya hidup bersamanya, maka minta pengbela. Minta pengbela pu upah cerai bak lakonnya atau cari orang ketiga yang dibiayai untuk upah cerai bak lakon. Tapi ketahuilah itu haram. Minta kau kelih ke haram. Tapi itu solusinya kadang-kadang haram. Menaik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih diucapkan kepada Abi yang kali dipaparkan kepada kita juga. Ibu Fajar. Nah, oleh karena demikian ibu bapak dirahmati Allah, maka ibu-ibu, maka yang lagi disampaikan di Abi saya bahwa cara biuragam yang jika mangaju kun dapat aju yang piu kedai. Ada purina mereka hayu kili, cara ajib maka kita peng beliau kirim ke uragamnya, kirim yang motor lihat tu banda Aceh beri. Kemudian maka oleh karena demikian berhati-hati sih ketika dia dah pilih duduk ke negara itu, maka mengikut pantun sebuah nak je beliau. Maka berangkat kita pilih yang ke negara baik ja mi takut ke jurang, baik jemerang mi takut ke buya, baik lanjut mi takut han senang, baik pejuang menye takut kecewa. Oke, selanjutnya ternyata dalam masalah yang baru. Yakni dalam masalahnya akan dipaparkan oleh Abia di Palu. Ini Tengku Fajar. Pertanyaan ji, seorang ayah namun beda. Seorang ayah ingin mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki pilihannya yang sepupu dengan putrinya. Namun sang anak itu ada pilihan lain. Dalam masalah ini, pilihan siapakah yang berhak dipilih? Menyedap bahasa Aceh, siro ayah rencana kawin anu dara dengan siro ragam. Namun lihat dara pun sang pujangga hati mati ke. Dalam masalah laginya, so yang berhak terpilih. Pukul pilihan ayah ataupun pilihan anu. Maka tanya lagi paparan dari Tengku Fajar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung laju mentang jawaban jud bagi sidra wali gepekawin anak yang inang kepada sidra urang agam yang sekufu dengan gopnyan dekedi na pilihan lain daripada anak inangnya dan juga pilihan daripada anak inangnya juga sekufu. Artinya lebih didahulukan pilihan ayah. Wali yang tak maksudkan di sini ialah wali mujbir. Makna wali mujbir ialah ayah daripada anak inangnya ataupun kakek. Sedangkan abang nyohanaruh ke dalam golongan wali mujbir. Maka li abang dekedi hanali ayah ataupun hanali kakek, na pilihan daripada abang ke adik, yang mana pilihan jigot sekufu, dan di adik juga na pilihan roy yang sekufu juga ngenji. Nyole abang hanjut ia paksa adik beri mengkawin dengan pilihan abangnya. Pakat karena bagi abang hana berhak untuk memaksa. Pakan Tengku jud bagi ayah tak utamakan pilihan gopnyan. Alasanji belum baca du alasanji li'annahu akmalun nadran minha. Karena bahwa suku sidro ayah nyo sesempurna
peninjauan untuk anak inang. Oh wadai kage pilih sidro linto ke anak inang pasti abeh ke pilih. Ha mungkin ge beri kepada anak inang sidro orang agak buya. Lagi belum ada pegah. Maka peninjauan ayah lebih diutamakan ditimbangkan peninjauan daripada anak inang. Namun demikian, nah tambahan bacut mengenai atranya. Jadi kali kita coba kesimpulan yang bahwa jut bagi ayah untuk dia berkahwin dengan pilihan gopnyan, walaupun kede na anak inang na pilihan roy yang mana sama-sama sekufu. Tetapi benar tepu yang bahwa na syarat untuk sah berkahwin. Long baca laju kesimpulan daripada syarat ji. Calon suami yang pilihan ayahnya dan anak gadis ke hana musuh. Artinya pilihan daripada ayah dengan anak getayo anak ina nyobekna ukuran permusuhan. Bekna pernah himpagi. Maka menyata kedi calon ataupun pilihan ayah orang agamnya nak bermusuhan dengan anak inang nyo haji ke wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan bekna antara ayah dan anak inang juga musuh. Nyo kau perkahwin dengan si gamji sekufusi karena na musuh antara ayah dengan inang. Nyo menyatakan di namanya juga haji perkahwin. Yang kedua, lintong pilihan ayah bersukufu lagi mana pegang. Yang kepun orang agam ataupun pilihan lintong yang dipilih oleh ayah bermampu ibai jelame bek mengutang dan jelame ji berjelame misli bek jelame musamma. Artinya menyatakan di nakak ya awal jelame 15 mayam, maka menyatakan di yang berkahwin anak dibunuh oleh ayah tu dengan pilihan ayah nyo bermampu lelinto jinya gebaya jelame juga beli 15 mayam, maka menyatakan di hana mampu haji. Kemudian syarat yang kelima, syarat yang terakhir, mas kawin ataupun jelame bunuh dah pegah nyo berjelame peng nanggrong dayo menyelagi teo jino dengan mu, maka harus mu dan harus bayi kontan hanjut muta. Jadi kesimpulan ji menyatakan di ayah kena perkahwin dengan pilihan gopnya yang mana pilihan gopnya sama dengan pilihan anak giyaina nyojut dengan ketentuan lagi lu perah mono bekna permusuhan di antara lintonya dengan anak inang dan bekna permusuhan di antara ayah dengan anak inang dan mampu le linto tersebut yaitu memberikan mahar kepada sinangnya dengan mahar misli dan bek mutang dan bermahar yang tengah ma'ruf di dalam nanggronya. Dia lagi tengah jino yaitu mahar mu, maka payah ayunya. Mungkin nyosagai kesimpulan mengenai sidro ayah kena perkahwin dengan pilihan gopnya jid atau hanjut, maka hukum ji ialah jid dengan ketentuan yang lagi kali lu perahanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hadirin bahwa jid berarti dia ayah nak pilihan roge syarat ji yang ke lagi aku sampaikan mono kena terjadi permusuhan antara anak dengan ayah. Baik dia kawin kang anu punya nak jerah aku. Nah, gitu. Atau kawin kang haji rupanya haji dua ayah jadi ke lain klok-klok. Pakai nya berarti haji. Atau yang lako bunuh kasihan hai ke mahar nya juga hanjir atau hana sukufu nya juga hanjir. Namun untuk tambahan di kadang nah tambahan dari guru-guru yang lain kamu persilahkan punya hana nyaman saya lagi penjabaran jilom kesempurnaan jilom Mbak Abi kepada Abi kamu persilahkan. Di sini ketuntut dayo yaitu khusus kepada wali mujibir yaitu ayah
ketika memilih jodoh terhadap anak perempuannya, perhatikanlah dengan perhatian agama, yaitu nadharan, maksudnya tinjauan bulu. Ke masalah anak darahnya handitim karena na pilihan roh, li ayahnya punya hak pilihan roh kecil. Dan kedua nan macam mujibir kanji ke paksa. So masalah paksa-paksanya hitim pun tol kelumbu aman ke roh. Ya. Maka tegedi menentang antara pilihan anak ngan pilihan ayah, sebab pilihan anak mungkin lama mengenal katrip tak kenangan. Jadi pun puegun SMA sampai ke kuliah. Pilihan ayah baru sahabat ngurusnya dia ngurus. Ya wajib dia lintu pengoje. Wajib dirindu pengoje dan ayah payah paksahan inangnya. Bahkan karena secara dan ayah kebahagiaan akhirat adik daragonya nah bagam pilhalung. Ya, ke masalah bidhana bahagia hakikat wallahu alam. Ya, tapi ino secara lahir pilihan ayah lah yang diutamakan karena ayah hendak ayah ke lebih Tuhan lebih awak yang punya pisang lebih pengalaman karena dia gedoh lah gedoh belut daripada siro anak inang yang berusaha balahi. Maka pesan kepada seluruh wanita terutama kepada gadis, patuhilah dan terimalah pilihan ayahmu karena ayahmu adalah waliullah dan wali orang yang menikahkanmu, dan pilihannya adalah pilihan yang tepat dalam agama dan dalam urusan dunia. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi yang kali hanya berterang kepada kita Bandung. Maka yang boleh lagi ada pegang bunuh seorang ayah untuk benar pilihan roge karena ayah lebih berpengalaman, lebih ke doa ngan mai macam tak fit doa. Gah le ayah bek ngai lipih bibi lu kasih jera aku bek ngai ka dapat ya menalah kira-kira boleh le ayah untuk na pilihan roge. Nah, kemudian selanjutnya tanya utama dalam perkara yang baru. Ya, ini dalam masalahnya gedanya lagi paparan daripada Tunku Razi dari Blampanyang. Ini pertanyaannya adalah bagaimanakah hukum bagi seorang yang sudah tua atau sakit? Bila ia salat berdiri, maka ia bisa melakukan dalam keadaan sendiri karena leluasanya. Namun kalau berjamaah terasa keberatan andaikan ia berdiri. Apakah boleh baginya salat berjamaah dalam keadaan duduk? Apakah salatnya sah? Sementara kalau salat sendirian sanggup berdiri. Munya ada bahasa Aceh mak lagi nya. Nah siro urung tuha atau urung yang sakit-sakit menyo bersembahyang siro aku igotnya gedau karena mangat siro aku ham karat-karat. Namun bila ke jamaah agaknya ham temai adau. Kadang-kadang kapayah hadu mungkin jamaah agak tajam itu. Ya. Namun agaknya sembahyang berjamaah akhirnya dalam sembahyang nah yang payah hadu. Nyo jikiban hukum bagi urungnya sah sembahyang dalam masalahnya gedanya lagi paparan bak Tunku Panyang Blampanyang Kurazi di Blampanyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Penghormatan kepada Abi beserta dewan-dewan guru. Belum nak jauh pertanyaan daripada MC. Jadi jawaban saya boleh. Ya, jadi lagi pertanyaan mana? Bagaimanakah hukum bagi seorang yang sudah tua ataupun sakit? Wate gedang sembahyang. Goyang biasa gedang sembahyang siro, mangang gedang. Tapi apabila ka gedang jamaah hanji le gedang kaku ataupun sakit tuut. Ka gedang serah pinggang lagi kan? Aduhan.
Maka dalam hukum jihjud bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang kaduha, yang sembahyang tersebut sambilan duduk beserta berjamaah, walaupun dia sanggup berdiri, walaupun orang duha tersebut ataupun orang sakit tersebut sanggup gedeng untuk gena sembahyang berjamaah. Muknya dari segi sembahyang sah dan gotnya merempat pahala daripada jamaah. Man kenan ji ataupun referensi ji daripada dalam kitab Fathul Muin yang kekel le Syekh Fir'aun qala syekhuna ya juzu limaridin amkanahu qiyamun bila musyaqqatin lawi infrada la inna salata fi jam'atin ila ma'a julusi fi ba'diha as-salatu ma'ahu ma'al julusi fi ba'diha wa in kana afdalu ifradan. Jadi Keng Syekh bertanya bahwa jud bagi urung-urung yang sakit, yang sakit tersebut mungkin gedang dengan ketiadaan musyakkah. Mufhum daripada musyakkah adalah mungkin untuk gedang hana berat kegoknya untuk gedang. Kadang-kadang wadah gedang tersebut dia ke sakit turun ke, ada kala saraf pinggang ke, kadang-kadang mumang buat gedang wadah kesembayang. Lain hana mumang tu, pada sembahyang kamu mumang. Jadi je bagi orang tersebut apabila kesembahyang tidur tu. Jikalau sembahyang tidur. Man punya umpama kesembahyang jamaah tunggu. Kesembahyang tengah jamaah. Gonya dalam keadaan sakit ataupun duha tu. Beserta gedang pada sebagian ni. Mufhum je mana? Gonya gedang bak sabar rakaat gedang rakaat 2 gedang, sedangkan rakaat le dan keput payah gedu nyanyi sah sembahyang. Maka sembahyang orang tersebut beserta du tersebut yang pada sebagian man terlebih afdal dihukumkan sembahyang du tersebut apabila terlebih afdal bagi tiro orang kesembahyang tiro ke lebih ke kesembahyang tiro ke daripada kesembahyang jamaah. Hai jamaah je gedang lagi bunuh rakaat pertama dengan rakaat keduanya gedang pada sembahyang, tapi waktu rakaat le keput kamu mak ataupun kagoyang kata kedo ke ataupun saraf pinggang yang digedu sah sembahyang dan sah merupakan pahala jamaah, akan tetapi lebih ke sembahyang ke gedro mendeng yang lebih afdal gedang sembahyang gedang ngaju dengan gedu aju enak mendeng. Yang dapat ulun sampaikan lebih dan kurang lelaki maaf. Kadang nak tambahan pada guru yang membantu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Razi yang kali hendak paparkan panjang lebar. Ya, kemudian, tambahan mungkin. Nyana langsung tanya puo penjelasannya kepada Abi. Jadi kunci musyakkah, menang Dr. kan? Musyakkah kesulitan. Mina gedang sirawa karena leluasa hana mupa ngentuut ponyo hana masinggung ngasingkai boleh nyo aman gedang itu. Atau jika pedajang sembahyang karena sirawa maka aman untuk gedang. Mina sirawa. Ya, tetapi menyembah jamaah karena kali tes atau berade ke nyo halipah dong. Apalagi gedang imum kerana tungkunya sesabai ayat banyak ikonya. Gedang imum. Ya, menyasirau berdoa baca Quran. Bimi kadang imum ka pelemah roh urang api. Ya, ko payah-payah ayat. Guru doa umbang dia ke. Ya imum hana beut. Payah-payah ada ayat. Karena ada tempat doa masing-masing ni. Jadi sah sembahyang urupuha lagi yang karena ke berat ade yang sembahyang jamaah tetap payah dua. Bahkan si tinggal yakin ilmu yang jemaah tak payah tu apalagi yang nunggunya imum. Ya, nyawa karena jawapan daripada ulama lagi yang kadang baca benar sah sembahyang gonya langkah jamaah walaupun kedua atau jamaah. Walaupun nabi hal lain yaitu untuk gedang andaikan mazirah. Namun ketika dibandingkan dalam ilmu yaitu fadilah dengan dua diutamakan dah. Maka yang afdal tinggalkan jamaah, salatlah sendiri karena fadilah salat berdiri lebih raya daripada fadilah salat duduk. Nyo kata nazar kepada fadilah jamaah.
tapi fadilah dengan fadilah 2. Maka ulama berpendapat yang afdal tinggalkan jamaah, salatlah sendiri dalam keadaan berdiri, karena kalau Anda berjamaah justru Anda terpaksa harus duduk karena musyaqqah. Ini benar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saya ucapkan kepada Abi yang kali paparkan mengenai masalah orang yang sakit sembahyang berjamaah namun ganyan payah dua juga dalam sembahyang. Maka fadilah berarti dua, nasabah fadilah rat segi jamaah, nasabah tu fadilah rat segi berdiri dalam sembahyang. Namun oleh ulama lebih ditekankan lebih ke sembahyang sidaju karena tadam kebanding ke sembahyang berjamaah, tadam namun payah tadu tiga. Kemudian selanjutnya tanya tembang dalam masalah yang baru. Ya, ini dalam masalahnya tanya lagi kesediaan tunggu fakhrul ghafar dari Tua Langcut. Namun bunyi pertanyaannya, bagaimana hukum seorang suami sambil mencubit pipi istrinya dan berkata, memang kulitmu halus dan licin sekali sama seperti ibuku dulu. Apakah ini termasuk dalam zihar? Nyata bahasa Aceh. Tamat boh miang purmoh dek hayang na purmoh ya na purmoh putra dan nikmat. Licin tak boh miang ro gede lagi boh miang maklut nyan pun naruh lam zihar. Dalam masalahnya telake bak duku ghafar mungkin na sering dicubit-cubit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan yang serahkan kepada lentuan perihal masalah zihar kipan berpegang. Jadi benda tepu yang bahwa pemahaman daripada zihar ialah tak serupa perumoh kepada mak tanya apapun yang kita serupakan, baik itu anggota tubuh ya mandu anggota tubuh berarti jaro drone saban lagi jaro maklum juga drone saban lagi maklum itu sama-sama jatuh kepada hukum zihar. Menancip di dalam kitab I'anatul Talibin ino dijelaskan yang bahwa ziharnya akan ngeceh bak mak mentau akan tapi wakal umi muhrim sosok muhrim tanya tak serupa lagi akak tanya juga tak serupa lagi adik tanya dan hal-hal yang lain kecuali tak serupa lagi perumah anak tanya yang mana perumah anak tanyanya harum dengan tanya watai dudo miahana gem kawin dengan anak tanya harum ataupun tak serupa dengan mak tapi kan mak tanya mak baru pada ke yang juga hanarut kepada zihar sini. Man orang yang kagak peserupa lagi nya dah gue peserupa kulit draw ni sabar lagi kulit maklum bak gemayang-mayang ataupun berat hat wadah ke puja tari dah muka raw ni sabar lagi muka maklum ataupun sabar lagi muka adik lu hana menjerawat pada pegah menang nyan pakiban hukum jidengku nyan herd kepada hukum zihar. Maka karena terlalu melebih pada puja hantar ternyata karhut kepada hukum zihar. Ziharnya zihar saban surah lagi terjadinya tali maka kejok pilihan tegedi memang kena walang kelai dengan perumahnya wadah kali dah kenyan kagak pegah le dengku hai katalah heronnya mia tegedi lagi nya kepilihan bak ron pun tali perumahnya mia kena mualang payah ni bayar denda nak heboh macam cuman dendanya dinukilkan dalam kitab I'anatul Talibin dengan melalui pertama pun ialah pemerdeka lamid manjino hanale lamid yang kedua yaitu payah tak puasa 2 bulan berturut-turut setelah haid tak pubut nyo catatannya benar tak pubut dileh menyata kira-kira si madung haid betap laku kapadingga tak laku puasa 2 bulan turut-turutnya gagal sabe-sabe
ada katro di bulan kali tu buka puasa tu. Nyan baru beralih kepada beri makanan kepada orang miskin yang total jumlahnya 60 orang gasin per sira orang gasin 1 mut. Nyan catatanji harus dikerjakan dile baru je beralih kepada sedekah kepada orang miskin. Kan lagi kafarah sumpah. Manya kafarah sumpah juga pilih langsung kepi makanan kepada orang miskin langsung. Tapi minyak bak surah zihar nyobrat. Bila memang getalik berarti ka selesai masalah hana le sampat ngempurmohnya. Bila memang hana rencana kena taluk karena ka terlanjur haba buno terlanjur lisan. Hantoh beralih tapi mentang galak ke permohnya. Bagi cepet-cepet boh ming lagi ke begah le MC buno. Karuh ke begah yang bahwa saban lagi boh ming maklum. Yang terhadap tanya yang kali tekun lagi yang yang pakibannya dengku berarti ni bak surah lamit cihana mahal pegah lejino berarti tak puasa 2 bulan turut-turut tak coba dile 3 tak coba le han lewat baik langsung beralih tak coba lo karena memang kau berulang kali paling kurang lega tak ulang-ulang memang bi haid tak puasa 2 bulan turut-turut memang haji bolong-bolong puasanya memang bupunuh 2 bulan turut-turut. Nyan baru tabi makanan kepada orang miskin yang total ji 60 orang gasin per sira orang gasin 1 mut ataupun 2 mok setengah. Nyan menan dile yang nabak alun tuan mungkin bak gure-gure yang lain na tambahan sekian. Terima kasih kita ucapkan kepada Dengku Fakrul Wafar yang kali menggambarkan putra perkara yang kira-kira adanya kira ada mudihar. Ya, maka tak bersama bohmi yang tak bersama jaro, tak bersama kaki. Ya, maka oleh karena demikian untuk nak terhindar kadang macut tanya yang biju-biju minta yang buka tumbun. Jadi mbeu hana sama ngan mak tu. Yang tumbun-tumbun minta yang lo biju buat. Nah, menanlah kira-kira yang pokoknya betah hindari be sampai roh tapi sama-sama anggota tubuh purmoh tanyo dengan mak getanyo karenanya akan berakibat fatal dan masalah yang besar bagi getanyo. Namun dalam halnya cuma lagi tambahan kepada Dengku Fakrul ya. Abuyu, silakan Abuyu. Terima kasih kepada Gurai Pulang Dung Nyamun. Mengesut apa yang tak mengesut apa menyatakan zihar bajut yang mananya adalah dalil orang Quraisy pada sebelum diutus Nabi Muhammad. Kemudian ada bajut tentang kafarah haji. Kafarah yang kedua yaitu Nabi makan kepada 60 orang miskin. Per sira orang miskin 1 mut. 1 mut. 1 mut ini hana datang de kipan mutnya. Maka 1 mut setara dengan sehari setengah. Bagai 1 mut setara dengan sehari setengah. Sehari setengah kali 60 kurang peluk. Oh, sebalik ya. Lehe bohmo setengah hari. Ya, berarti tak kali dengan padi mana? 60. Lehe kali 60 padi. Betul 80 bohmo. Sekian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Dengku Yun yang kali ini dia bantu dijabarkan masalah dia mengenai moodnya. Maka uronyo kapaya terpegat dengan mood. Bek mo karena beda ulun beda mo. Jadi uronyo payah takwa dan lebih mudah lebih cuti kepada kilo atau on. Maka dalam sebagian kitab-kitab bahwa 1 mood adalah ukurannya 7 on. Maka berarti 7 on kali 60 huruf 7 kali 60 yang hamdulillah ilmu. Maka oleh karena demikian tanya lagi kalau kadang nak pencerahan selanjutnya Pak Walid. Silakan Pak Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang masalah zihar. Zihar mbak syara ialah tasbihu zauju zaujatahu fil hirmati. Tapi serupa, ibu serupa lelako akan permohji bak harim, bak tempat yang harim.
lagi i'tihma dan harim. Yang kedua, jadi harimnya luah gitu. Jadi tanya mentang waham lagi tanya kiban cara harim tapi serupa jaro mak jaro purmoh jaro mak tayo. Pak dari segi harimnya. Tapi serupa mata purmoh dengan mata mak tayo. Pak dari segi harimnya. Jadi harim dari segi inan ialah harim tamatyo. Jadi bet bayang lagi tanya mak dari harim. Jadi tak senang-senang kata matok dengan anggota-anggota yang lain dengan mahram yang juga haram sih. Jadi tak serupa dengan anggota-anggota yang lain dengan mahram katanya berarti jangan kira kepada zihar. Kemudian tentang masalah berserupa tersebut, jaroron lagi jaro maklum punan di akidah lagi maklum nyan pendapat bahwa nyan menyudah kasat kepada untuk kemuliaan nyan hana kekira kepada zihar, tapi menyudah kata kasat nyan kepada zihar nyan gadilah karena dipegah lagi kitab mahalli wa kata qauluhu anti alayya kaghairihi in qasada biharan wa in qasada karamatan fala. Maka nata kasar dalam kitab Bajuri yang dikira kinayah menyo tapi serupa jaro dan anggota-anggota yang lain yang kan imam suka yang dikadilah hawan karena yang hendak kira kepada muliaan. Tak ada mak ada mungkin kemuliaan. Tapi dia ada pegah jaro drone lagi jaro maklum yang mungkin dari segi putih gad teman. Adapun lala ilm. Yang tadi kira berlafaz kinayah. Jadi melafaz kinayah berhajat kepada niat. Mio genit kepada zihar berarti jatuh kepada zihar. Mio genit kepada untuk kemuliaan yang berarti yang hendak kira kepada zihar menurut Tuhan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru om tiga menjadi. Terima kasih kepada Walid yang kali membuka cucu kan ziharnya kan tak sama pun dia tak sama urinang dia kemah tak sama ruang ni yang bahasa Arab. Namun ka brembet ka menjalar kepada lain sama jaro sama muka sama ego macam lah dum yang berhati-hati sih karena masalah kasar-kasarnya ada tahu. Kemudian untuk lebih jelas telah kesit penerangan kepada Abi kamu persilahkan. Mungkin tanyo mandung pernah baca salah satu surat dalam Al-Quran yang sebahagian daripada tanyo dengan surah Al-Mujadalah dan sebahagian daripada katanya pula pernah dagang surat Al-Mujadilah, tapi lebih cenderung surah Al-Mujadilah. Di sana menjelaskan tentang asal usul pakan dapat serupa inang tu yang kahalia ngan ma tu gentihar. Nama deh kencecieun butun perut diharum karena keciptakan di sana salah satu wa urinang salihah masa Rasulullah dengan lezat hagu sujud terus iwalakau lakon yang boleh kenang sesunda kan kecukai hanai budak-budak perumoh yang pak sujud ya padahal lakonnya keinginan kan hingga tuum lakon bengeh kekundu ku atu draw ke atau ku atu rung draw ku lagi ku atu rumah ku ya jadi di sanalah punca zihar yaitu jika oleh salah satu sahabatnya ruang ketika nekun perumoh karena dalam keadaan dengan sujud. Lalu diindahkan dalam Islam bahasanya zihar. Apakah surahnya Al-Mujadilah? Karena ketika bedah perumoh Rasulullah dia mengadu bahawa la kalung kai kun kelung laginya Rasulullah jawab dalam turun firman baklong maka hukum siat dino kadang lakau hajit tepat.
Urinanya kena awal. Lun ya Rasulullah halun primang hukumnya lagi hukum dalil. Karena pasti beda hukum kenyang hukum dalil. Selang berapa hari baru turun wahyu kepada Allah, itu surah Al-Mujadilah alladzina yadhharu sampai habis. Di sanalah Allah membedakan antara tihar dengan dalil, bahwa tiharnya bukanlah talak dalam Islam, melainkan talak dalam masa jahiliyah. Ya, maka peserupa puak ruang inang rumah nyokan sabah patokan tabanci ta peserupa jarom inang jaroma, kemudian perut inang perut ma yang sabah hukum. Namun tujuan pokok bila hana kasat sapu, bila nak kasat untuk satu kemuliaan atau sifatnya nyawa memang tidak kena sudar kemudian sifatnya sekarang rezeki sabar-sabar licin atau sifat lembuji kata lembut tak lagi yang maklum lembut hantam pernah ke polong nya kan dia haji. Maka bihar inti pokok adalah tak serupa halalnya isteri kitanya dengan mak kitanya, seolah-olah dia pun menjadi haram sebagaimana haramnya ibu kita kepada kita. Itu kasat pokok daripada bihar. Dan itu muncul kebiasaan ketika sirolakon emosi kurinang, kadang tak mau ketika diajak. Mana boleh contoh kan? Hingga kun bikah lagi sama aku. Atau biku dekah lagi ku dema aku. Yang bihar maka naot manaot yaitu nama sah untuk dalil hang dalil, maka pilihan yaitu untuk kifarah. Tapi bila mudhar ke dalil tidak kifarah, tapi itu telah berlaku hukum talak. Wallahu alam. Kita lanjut masalah sekitar heboh masalah itu. Mudah-mudahan dipersingkatkan, biar dijabarkan, biar diintisyarkan masalah. Terima kasih kerana ucapkan kepada Abi yang kali ini berjelas pada katanya kiban hukum zihar dan kiban hukum tali. Ni tali berarti rut ulang thong, ni zihar berarti napreh lejaat antara tali dan antara tabayyu kafarah. Nah, kemudian kita ketemu dalam masalah yang baru berjulur dalam masalah